Sinin nasi sallallahu alaihi wasallam ki hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatimi. Nasa Nabi yang sangat menentukan, nasa Nabi tu paca kurangi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menutup hidupnya dengan kebaikan, maka dialah penduduk surga itu. Dan siapa yang menutup hidupnya dengan maksiat kepada Allah, maka dialah penduduk neraka itu. Makanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, pastinya dia bercita-cita, berkeinginan ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, atau mati na capuri deceng, dan itu menjadi ciri bahawa insyaallah nanti di hari kemudian dia adalah penduduk surga. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sinina si sallallahu alaihi wasallam ki hadir. Olehnya nasa panditata ada beberapa sebab husnul khatimah, atau sebab-sebab yang bisa menjadi atau amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, apa sebab-sebab itu? Yang pertama nasa panditata adalah taqwa Allah azza wa jalla. Kemeloki mati na capuri deceng, atau meloki mati dalam keadaan husnul khatimah, pakasingi tapat takupung Allah subhanahu wa ta'ala. Agaya setapa bapak-bapak dan ibu sekalian, biasa yang kelinga anak tah kuita nai maka de agaya setapa apa yang dimaksud dengan takwa. Ya, biasa lancar napa maka dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu sudah benar sekali bapak-bapak sekalian. Tapi perlu kita ketahui bahawa sebagian ulama mengatakan hakikat takwa itu nasaparitata adalah kal ihsan, sama pengertiannya dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Nasaparitata hakikatnya tepat seperti ihsan, itu selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka depan ditata ko melok misalnya maka dia makasih ni kata tepat atau dega. Ketika hati ini selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, kinro ki monro, engkau gato mita ki atau dega gato mita ki, kita selalu merasa bahwa saya ini dia diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Itu hakikat takwa kata para ulama bahwa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika kita memiliki sifat ini, kita akan malu bermaksiat kepada Allah dimanapun kita berada. Engkau kata mita ki atau dega gato mita ki, bapak-bapak sekalian, kita malu bermaksiat karena kita selalu merasa bahwa Allah selalu menyaksikan dan melihat saya. Inilah hakikat takwa kata para ulama. Makanya dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Nabi Muhammad SAW ya'tuna yaumal qiyamati aqwamun lahu a'mal kal jibal tahamatul bayda. Nasa Nabi mega tahu tumatu rasul mundina pun Allah Subhanahu wa taala nasa Nabi bahawa amal ibadah nasa Nabi kal jibal. Mau ke mana lopo amal ibadah nasa Nabi pada mana mani bulu elopona mak bulu muni pahalana ama apalana nasa Nabi. Tapi akan nasa Nabi fa yaj'alullahu haban mansura. Tapi pahalanya yang seperti gunung itu nasa Nabi Allah hancurkan berkeping-keping, macabu mencaji au nasa Nabi Muhammad SAW. Hancur seluruh ibadahnya itu, macabu. Ketika Rasulullah menyebutkan hadis ini, maka para sahabat ketakutan bapak-bapak sekalian. Kedai sahabat, ya Rasulullah sifhum lana. Suruh melebihna Allah Ta'ala, beritahukan kepada kami siapa mereka itu ya Rasulullah, yang di hari kemudian Allah hancurkan pahalanya ketika dia membawa pahala seperti gunung. Apa kata Rasulullah SAW? Ikhwanukum, orang yang dihancurkan pahalanya itu macabu apalan nama macabu mencaji au nasa Nabi sila surah mumato nasa Nabi, dia salat seperti kalian salat nasa Nabi. Tapi nasa Nabi idza khalau bi maharim Allah intahakuha. Tapi nasa Nabi yartawira, ya iratawi nasa Nabi ketika dia ada maksiat, ada sesuatu hal yang dilarang oleh Allah di hadapannya, dia agak mitai, ternyata nasa Nabi intahakuha,
dia melaksanakan dan dia melakukan perbuatan itu ya. Jadi mulut agak-agak haram, tapi dia agak mitai ya, ternyata intahakuha, dia melakukan perbuatan itu. Artinya dia suka melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah ketika tidak ada yang melihatnya. Ya, dia menganggap bahwa tidak ada yang melihatnya, padahal Allah senantiasa menyaksikannya. Jadi takwa, hakikat takwa kata para ulama adalah al-ihsan, itu selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab pertama, nasabah ditata, nasbabil husnil khatim. Yang kedua, nasabah ditata, min asbabi husnil khatimah. Kalau mereka mati nak capuri deceng bapak-bapak sekalian adalah istiqamah. Istiqamat, ayasan istiqamah. Ipananungan ngalita bapak-bapak sekalian. Ipananungan ngalita ko sidi agaga. Nak ke depan ditata angka telu agaga nasabah ditata. Istiqamah ko telu agaga ye. Insyaallah kamu akan mati husnul khatimah nasabah ditata. Telu agaga sekalian harus ki ipananungan ngalita ko telu agaga ye. Insyaallah ko irulai pananungan ngalita, irulai istiqamah ko talu ya gagaye, insyaallah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu sekalian? Yang pertama nasabah ditata istiqamatu bit tauhid. Pananungan ngalita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kena dua pun Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini sekalian. Dengan ketoma sumpah agaga saliwan na pung Allah Ta'ala, de agaga ipakaraja saliwan na pung Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong sekalian, segala bentuk-bentuk kemusyrikan tinggalkanlah bapak-bapak sekalian, kami mati na capur deceng. Amo maga hebat na ibadatah. Anda selalu bangun salat tengah malam, tapi anda mengandalkan sesuatu selain daripada Allah, anda tidak akan pernah mampu mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu le mati na capur deceng sekalian itu. Makanya jangan pernah sedikit pun mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kong kasimak-simak ta selama ini tandalkan. Angka cicita misalnya tangga yang makadero cicingnya pesempoi daleku. Atau angka pakai-pakiata misalnya yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, buang semuanya Bapak Ustaz hadir. Jadi ini mereka agama cicita ya. Maka cincing itu sunnah Pak. Namun Nabi tak mahu cicito, tapi yang dilarang kalau menganggap bahawa cincin itu bisa memberikan manfaat. Awading palaku dangka-dangka ngata, tayakini pasempoi dalek ta, tayakini bisa menghindari malah bahaya dan sebagainya. Itu tidak boleh tuh lagi. Berarti anda mengandalkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus istiqamah. Istiqamah tu bitauhid. Jadi ajak lalu nangkan ipak dua pun Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Usahakan dalam hidup kita ini wasallam, betul-betul kita ini hanya menggantungkan diri kita hanya kepada Allah saja. Setiap masalah yang kita hadapi, kita laporkan dan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran mereka kami baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, katakanlah bahwa Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Tapi kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan hati kita ini, diri kita ini hanya bergantung kepada Allah. Jangan pernah bergantung selain daripada Allah. Bapak sekalian, usahakan insyaallah siapa yang istiqamah bitauhid, ya, tidak pernah mempersekutukan Allah dalam hidupnya sampai dia bertemu dengan Allah, insyaallah dia akan mati husnul khatimah. Insyaallah sekalian hadir, istiqamah selanjutnya kita akan membahas nanti setelah salat subuh Bapak-bapak sekalian. Sinina salam Nabi kami hadir. Tadi malam saya sudah menyebutkan beberapa min asbab husnul khatimah, sebab-sebab yang bisa menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada 3 istiqamah kata para ulama yang harus kita jaga kalau kita ingin mati husnul khatimah. Pertama adalah istiqamah bit tauhid ya. Jadi pandangan ngaleta menjaga tauhid, tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Yang kedua kata para ulama adalah istiqamatu bi amalin salih. Demikian mati na capuri deceng bapak-bapak sekalian adalah harus pandangan ngaleta istiqamah ki dalam melakukan kebaikan. Jadi kong kadeceng ijama ipandangan ni. Anjana ta cinampa mi. Istilah tu biasa di yang pala-pala taimanu ni. Tas seminggu belum masih tak ada sisi ulang misalnya. Jadi harus istiqamah ketika melakukan kebaikan. Kebaikan apapun yang kita lakukan istiqamah bapak-bapak sekalian.
Kita suka pergi ke masjid, pandanungan leta lo masjid. Puasa Senin Kamis, istiqamah puasa Senin Kamis. Suka bersedekah, istiqamah bersedekah dan sebagainya. Kenapa harus kita istiqamah dengan amal soleh? Karena manusia itu mati dengan kebiasaannya bapak-bapak sekalian nasal bita. Karena bita man asha ala syai mata alaihi wa bu'isa alaihi. Nasal bita agi-agi biasa mujama nasal bita. Kamu akan mati dengan kebiasaan itu dan kamu akan dibangkitkan dengan kebiasaan itu nasa nabita. Jadi makanya jangan heran sekalian banyak ustaz yang mati sementara ceramah. Karena itu kebiasaannya. Ya subhanallah nasa agai kebiasaanmu nasa nabita, agai kebiasaanmu kamu akan mati dengan kebiasaanmu dan dibangkit. Banyak qari-qari sementara membaca Al-Qur'an atau setelah selesai membaca Al-Qur'an meninggal dunia. Karena itu kebiasaannya bapak-bapak insan. Banyak orang-orang yang berpuasa, apakah sementara berpuasa atau pas setelah selesai berpuasa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kebiasaannya. Betapa banyak orang-orang yang selalu berjamaah di masjid, ada yang mati di masjid bapak-bapak misalnya, ada pas pulang dari masjid mati di rumahnya, ada yang sementara mau menuju ke masjid dicabut nyawanya oleh Allah. Dia mati dengan kebiasaannya. Dengan asal bitaya man asha ala syai mata alaihi wa bu'isa alaihi. Agi-agi mak biasa nasal bintang jamaah kamu akan mati dengan kebiasaan itu. Banyak pemain-pemain bola sementara main bola meninggal dunia. Banyak pembalap sementara balapan meninggal dunia. Karena dia mati dengan kebiasaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus istiqamah bi amalin salih. Jadi yang kada cengi jamaah panandungan ngeleta kudu dicengir. Panandungan ngeleta supaya kita banyak menghiasi diri kita dengan kebaikan dan insyaallah kita akan mati dengan kebiasaan kita itu bapak-bapak. Yang ketiga kata ulama istiqamatu bil ikhlas. Istiqamatu bil ikhlas. Jadi harus dipanandungan ngaleta setiap melakukan ibadah. Pastikan ibadah itu kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus istiqamah itu. Setiap melakukan ibadah pastikan semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu usahakan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja misalnya? Mungkin misalnya kita pergi mencari nafkah. Kita niatkan mencari nafkah untuk menafkahi keluarga supaya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bagaimana setiap langkah-langkah kita itu selalu berakhir kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan berakhir kepada Allah. Tujuan kita selalu berakhir kepada Allah. Ingin mencari ridha Allah. Ingin mencari perhatian Allah. Ingin mencari pujian Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ibadah senantiasa berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah bil ikhlas. Anna Rasulullah sallallahu menyebutkan dalam hadisnya, inna rajulan ya'malu amalan ahlil jannah liyuran nas wa huwa min ahlin nar. Nasalbita kata kulinuye nasalbita ya ko irita nasalbita jama-jamanna jama-jama surga turina jama nasalbita. Tapi tidak ada yang tahu ternyata amal ibadah yang dia lakukan itu bukan karena Allah, kata Rasulullah, liyuran nas. Amal ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk mencari pujian manusia, hanya ingin mau diperlihatkan kepada manusia, hanya ingin mencari sanjungan-sanjungan manusia, bukan mencari ridha Allah. Nasr bita liyuran nas. Ternyata ibadahnya itu hanya mau dipersembahkan kepada manusia. Maka orang ini di akhir hayatnya Allah akan memperlihatkan, membongkar rahasianya. Bagaimana cara yang membongkar rahasianya? Nanti di akhir hayatnya dia sementara bermaksiat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu kelihatannya dia selalu amal ibadah yang dia lakukan itu amalan-amalan surga. Tapi pas dia mati, dia sementara bermaksiat kepada Allah. Akhirnya dia menutup hidupnya dengan maksiat, bahwa min ahlin nari, maka dialah penduduk neraka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya pastikan setiap ibadah yang kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan, kita bekerja, ya, kita menafkahi istri, pokoknya apa sajalah ibadah-ibadah, pastikan semuanya berakhir kepada Allah. Karena kapan ibadah kita palsu, kapan ibadah kita selalu kita hanya ingin mempersembahkan kepada manusia, maka Allah akan membongkar rahasia kita nanti di akhir-akhir hayat kita. Akhirnya na'udzubillah, ditutuplah hidup itu dengan keburukan maksiat. Dan kata Rasulullah, siapa yang menutup hidupnya dengan maksiat, bahwa min ahlin nar, maka dialah penduduk neraka itu. Nabi Muhammad. Ini istiqamah ya. Jadi ada 3 istiqamah. Istiqamah bil tauhid, istiqamah bi amalin salih, dan istiqamatu bil ikhlas. Yang ketiga
min asbabi husnul khatimah, kata para ulama, adalah as-sidqu. Usahakan senantiasa jujur bapak-bapak sekalian dalam kehidupan kita ini. Dalam puki bapak sekalian, jujur dalam berbicara dan jujur dalam berbuat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Nasa nabita de nulle makanjai tapak na tahu itu nasa nabita, kecuali makanjai yatinna. De tu nulle makanjai yatinna tahu itu nasa nabita, kecuali malampu ililana nasa nabita Muhammad SAW. Jadi penting, lidah itu sangat penting bapak-bapak sekalian untuk melabikung ke hadir itu. Tanya Rasulullah, pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan nanti manusia banyak masuk neraka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW, al-fam wal faraj. Dua tu nasa Nabi nasabari Nabi kata utama neraka mati. Al-fam wal faraj. Lilana sibaka meluanna nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi penting sekali menjaga lidah itu sebenarnya. Maka Nabi Muhammad SAW, adminu li bainal lihyaini adminu lakal jannah. Nasa Nabi ta jamingan nga nasa Nabi ta ya ko mulai jamingan nga nasa Nabi ta mulai jagaywi palawangan na cepi musibawa janggo mu nasa Nabi ta adminu lakal jannah. Ya jami kota surga nasa Nabi ta Muhammad SAW. Maksudnya menjaga lidah ini. Jadi begitu pentingnya itu menjaga lidah sekalian, ya. Jadi pastikan kita hidup kita ini lurus, jujur bapak sekalian dalam berbicara dan jujur dalam berbuat bapak-bapak sekalian untuk melabikung fi hadis. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum bil kadhibi fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Asa Nabi ta hati-hati ko balewe. Ya naballe mu pajok ka tu nasa nabita, pasti majak pacapuran na tu nasa nabita. Ya nakalasi na pajok ka tawe, inaballe na pajok ka tawe, pasti majak pacapuran na nasa nabita. Kapang anu majak tori jama nasa nabita, kapang anu majak tori jama, pasti berakhir di neraka nasa nabita Muhammad SAW. Wa inna rajula ma zala la yaksibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nigi-nigi nasa nabita nang gak biasa mi balewe, mati na balena, maka dia akan ditulis di antara hamba-hamba pembohong bapak-bapak sekalian tu malabikung kehadin. Nauzubillah, tanah podaja kasih nacata serta pengalat Taala di antara hamba-hambanya yang pembohong bapak-bapak sekalian, di antara orang-orang pembohong itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Nabi Muhammad SAW, wa'alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Usahakan tori lampu umpajokkan nasa Nabi ta. Usahakan tori tongang umpajokkan nasa Nabi ta. Apa itu tongangnya? Tatta tori makanja pacapuran na tu nasa Nabi ta. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Na iya dicenge tu ko tori mujama, tori dece tori mujama nasa Nabi ta. Pasti kamu berakhir di surga nasa Nabi ta. Wa inna rajula ma sala la yasluka hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nigi nasa Nabi ta tori malampu ko mabicarai, malampu ko narekong kagaga na jama, maka akan ditulis namanya di antara orang-orang yang jujur nasa Nabi ta Muhammad SAW. Jadi sekalian, pastikan bahwa hidup di dunia ini jujurlah, jujur berbicara dan jujurlah dalam berbuat. Ya lalu tapuji mali sidia gaga dari kota ni hatta bapak-bapak sekalian tu malabikung ki hadri. Ini yang ketiga, jujur sekalian. Yang keempat, min asbabi husnul khatimah nasapanitata adalah mubadiratu bitaubati. Itu segera bertaubat kepada Allah. Jadi degaga taubat tu degaga kesalahan nah. Kita ini semua manusia biasa, pasti pernah melakukan kesalahan dan melakukan dosa bapak-bapak sekalian. Tapi jangan menunda-nunda tobat bapak-bapak sekalian. Maka segerakan tobat itu. Setiap kita jatuh dalam kesalahan, setiap kita jatuh dalam dosa, cepat bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jatuh lagi dalam dosa, kembali cepat kepada Allah. Maka Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Nasa Nabi ta nigi tobakan idosana nasa Nabi ta.
Maka setelah dia bertobat, maka dia lagi bersih dari dosanya. Nasihat Nabi Muhammad SAW. Makanya itu kita tidak boleh terlalu menunda-nunda tobat bapak-bapak sekalian. Dan saya selalu sampaikan Pak, bahwa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tentang tobat itu luar biasa bapak-bapak sekalian. Luar biasa luasnya rahmat Allah tentang masalah tobat, tentang ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law balagat zunubuka inana as-sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Nasa pungala taala atakku nasa pungala taala. Amo angka dosamu, si topo-topo dosamu, liwa eganda dosamu, si topo-topo dosamu ngangkana latu langi si tandri langi ro dosamu. Summa astaghfartani, tapi melo ko tobaka nasa pungala taala dosa-dosamu. Ghafartu laka wala ubali. Saya akan menghapus seluruh dosa-dosamu itu kata Allah. Dan saya tidak mau peduli kata Allah dosa apa yang pernah kamu lakukan dulu. Jadi bertobatlah secepatnya. Sungguh ampunan Allah itu sangat luas sekali bapak-bapak sekalian. Sampai Rasulullah menyebutkan juga dalam hadisnya, lallahu afrahu bi taubati abdi. Lallahu afrahu bi taubati abdi nasanabita. Maka nabita itu pun Allah Ta'ala liwariona, sangat gembira sekali nasanabita. Liwariona pun Allah Ta'ala. Ketika dulu ada hambanya yang bermaksiat, mungkin separuh daripada hidupnya itu penuh dengan maksiat, terus dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lallahu afrah. Allah sangat gembira menerima tobat hambanya itu kata Rasulullah SAW. Nakala riona nasa nabita, si dia arane yang mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Di tengah perjalanan nasa nabita, lepang macinong ko yawana to ajue, lepang istirahat matinro-tinro bapak-bapak sekalian. Magi na moto pole ko tinro-tinro na tading kaladain na yaro kaladaye pa angkay andre na koro, angkay bokon na koro, angkay inungan na koro, tading kaladain na tadetoy andre na bapabaw sala di tengah padang pasir yang sangat luas. Melo lisu mabilatoni, melo materu dito pabaja. Akhirnya nasa nabita dia berputus asa. May mati na ko tengah na padang pasir de gagamita kay. Macam ni sampai dia agak naruntuk kaladain na sali. Akhirnya dia kembali ke bawah pohon itu nasa nabita. Nataja maniali na mati. Dia sudah berputus asa, maka dia mati nak matu. Ya, pasti mati nak konrangi. Dia agak minta kak. Akhirnya dia pun tertidur di bawah pohon itu lagi wasalian. Pas motoi la tapan kay nasa nabita ro kaladain na koyolona ro. Na parisayan re na we kamanang. Kriyo pa nasa nabita Muhammad SAW. Onro riona nasa Nabi Muhammad SAW yaro atay nakaliman na milodong ko pungala taala salay batina milodong onro riona aga na po nakaliman na milodong nasa bita makada ya Rabbi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ipun idi ataku ya pomu tak bali padawan miro makada ipun idi puaku ya atamu. Tapi nasabah nasa lebita nasabah riona luar biasa, gembiranya luar biasa. Akhirnya tak balik batin milodon nasa lebita. Milo maka dai pengidi poku ya tamu, tapi tak sale lilala na taro rio maka da Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Pun idi ataku ya pomu. Saking gembiranya nasa lebita. Naka nabita de nasi agar riona iro nasa lebita. De nasi agar riona iro atairo. Ibandingkan riona pengala taala. Ya kongkatan nasa nabita pernah melakukan maksiat yang sangat banyak atau melakukan dosa yang sangat besar, terus dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lallahu afrahu bi taubati abdi nasa nabita. Allah sangat gembira liwariona pungala taala teriba itobaanatan pung Allah Subhanahu Wa Taala nasa nabita sallallahu. Jadi makanya kita itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan berkecil hati. Demi Allah, sungguh ampunan Allah itu sangat luas bapak-bapak sekalian. Yang penting kita bersegera bertobat kepada Allah. Apa degama tu sempat tobat nai cabu nyawata. Nauzubillah, summa nauzubillah bapak-bapak sekalian. Jadi mubadir bertobat kata para ulama, segeralah bertobat. Setiap melakukan maksiat, tobat cepat kepada Allah. Jatuh lagi ke lubang maksiat, tobat lagi kepada Allah. Jatuh lagi tobat. Jangan menunda-nunda tobat itu bapak-bapak sekalian. Selanjutnya sekalian, min asbabi husnul khatimah adalah husnul zanni billah.
Asapa ditata miki mati na campuri decing. Paling penting adalah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meyakini bahwa Allah itu penyayang, Allah itu maha adil, Allah itu maha rahman, penyayang kepada hamba-hambanya. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Harus selalu meyakini itu. Jangan pernah terbesit dalam hati kita ini mengatakan Allah itu tidak adil. Aja aki lalu pola nanti tamang kadai maja kasih beda-bedakan ipung Allah taala. Dena adil ipung Allah taala. Di kapan sayang ngaya ipung Allah taala. Jangan Pak, demi Allah. Allah itu sungguh sangat sayang kepada kita. Mengalahkan Anda menyayangi diri sendiri, bapak-bapak insan. Makanya ada seorang wanita Pak Bu, matengangin apa susu anak-anak. Lalu Nabi ta si sahabat, maka Nabi ta sahabatku, lemuga kira-kira iro makun rei mak dempereng anak-anak ku api, iro napa susuir. Kada sahabat dia mungkin ya Rasulullah. Pasti ibu itu memiliki kasih sayang luar biasa kepada anaknya itu. Maka Nabi ta demi Allah, Allah sangat mencintai hambanya, mengalahkan ibu itu mencintai anaknya sendiri, bapak-bapak sekalian. Begitu sayangnya Allah kepada kita sekalian. Mengalahkan Anda menyayangi diri Anda sendiri, mengalahkan ibu menyayangi anaknya yang masih kecil, bapak-bapak sekalian. Jadi yakinkan terus dalam hati itu bahwa Allah sangat sayang kepada saya. Allah selalu adil, Allah selalu memberikan saya yang terbaik. Harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menuduh Allah berbuat zalim, tidak adil, tidak sayang dan sebagainya. Makanya di detik-detik akhir hayat Rasulullah SAW, kira-kira 2 hari atau 3 hari sebelum Rasulullah wafat, dia berwasiat kepada seluruh sahabat mengatakan, maka Nabi SAW, la tamutunna ahadukum, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhzinu zannu billah. Nasalibita jalalu ku gaga mati nasalibita, sampai kamu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi menyampaikan kata-kata hikmah yang sangat mendalam sekali, sangat luar biasa sekali. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, "Lau ta'lamuna maqasidallah fil qadar, lau ta'lamuna maqasidallah fil qadar, la baqaitum katsiran li su'i dhanni billah." Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seandainya kalian tahu, seandainya misangi aga masuna pungala taala dari kuna pakito toriki ku sidia agaga, kalian akan menangis sitar-ritah karena kita sudah terlanjur berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak seperti itu Pak. Angka biasa aga-aga meladai cinnai, ternyata dinalengi pun Allah taala, Allah menggantinya sesuatu yang mungkin kita tidak suka. Akhirnya maka ilalang nanti tahu nak kena pakar pun Allah taala. Akhirnya kita mulai berburu sangka kepada Allah. Ternyata Pak, 2-3 tahun yang akan datang baru kita sadar. Maka dia rupanya icinai ma bahaya reseseta yang Allah berikan kepada kita jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Seperti itu kan, banyak seperti itu. Malah ada icinai yang sidia gaga ternyata tanero nalengi pun Allah taala. Bahkan yoro tanero icinai yoro nalengi. Ternyata ada hikmahnya bapak-bapak insan. Niscaya pun Allah taala. Maka dia kualek itu ma bahaya resesemu. Ia na walek memang dia pemusadari suatu saat kamu akan tahu kebaikannya. Makanya ada ulama bercerita bahwa dulu ada kerajaan wasalian, ya, ada seorang menteri yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Setiap ada orang tertimpa musibah di kerajaan itu, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Turun podang turunkan musibah maka dia sabar aku. Angkam itu hikmana. Yang nak turunkan musibah, lo si podangi sabar aku Angkam itu hikmana. Setiap angkat turunkan musibah di lorna podangi sampai suatu saat nasa panitate ya. Iro raja nakan musibah Pak. Ya, iro salah satu jari-jari tangannya itu terputus. Lo iro menteri pasabarai. Maka dia raja sabara kia angkat tu hikmana. Tersinggung raja bapak bawin salenya. Macai raja podang makaro, akhirnya dia diminta, dipanggil para juridnya untuk menangkap menteri ini dan dijebloskan ke dalam penjara. Sebelum dia dibawa ke penjara, dia sempat mengatakan kepada raja, maka insyaallah ya ko itikang pasti yang kehikmana. Pokoknya dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Pak? Suatu hari raja ini keluar hutang.
Masiro Raja Lekwalae bersama dengan pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya pergi berburu. Tama ilalang alai. Asai berburu basalian, ternyata raja ini masuk dalam satu kawasan yang dihuni oleh satu suku. Suku yang penyembah berhala. Itikar raja, itikar sini nero prajurit yang ikut bersama dengan raja itu. Ternyata itu suku apa penyembah berhala. Iro berhalana selalu diserahkan. Tahu nagere untuk naserahkan kur berhalana. Jadi satu persatu daripada prajurit ini pak disembelih. Kemudian dipersembahkan kepada berhalanya. Magi nadapi giliran raja, melo igere bapak-bapak salian, iperesamano atakalena ternyata cacat. Nah, iro keputusan maka dekapan na cacat iro melo ipersembahkan tidak boleh. Akhirnya raja selamat tidak jadi disembeli dan dibiarkan kembali bapak-bapak sekalian. Watuna salama degagan ngarang kecuali iro menteri ner. Maka de cocotong nasangi menteri ke maka deng hikman. Akhirnya dia pulang ke kerajaannya, sekalian ke istananya. Lalu ke istananya tak pernah memang nak de pasu iro menteri ko bikan ngai iro menteri lepaskan dia. Yo bi menteri maka de cocotong po itu. Maka de konakan naki ma musibah kapala hikmana. We nala de cing patu jari-jari limak. Bindeng de na patu purato na igere. Maka dia raja tapi melo tokat tanai ko menteri. Waktu biasa melo i penjara sempat toko podanga maka dia ko i penjara ka angkat to hikmana. Akato si pala hikmana ko i penjara ko. Maka dia menteri no hikmana ro ka raja. Nala de cita penjara ka. Apa bindeng de ta penjara ka. Macio to na si bawai di ko lo tamala purato na igere ka ba. Jadi saling jadi senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena demi Allah, Allah itu sangat sayang sekali kepada kita. Allah itu sangat adil kepada kita. Terkadang kita cuma berburu sangka kepada Allah, padahal ternyata yang Allah berikan itu jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan Bapak sekalian itu. Jadi senantiasa menjaga baik sangka kepada Allah Subhanahu. Terakhir sekalian, min asbabi husnul khatimah adalah doa. Kemiki mati na capuri deceng. Maka banyak-banyaklah berdoa supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang ulama besar di Mesir namanya Syekh Kisik, seorang ulama yang buta. Ulama ini digelari Asadul Mimbar, singa mimbar. Wah, pidato suaranya sangat lantang sekali, tegas. Ya. Beliau sekalian Pak, beliau wafat dalam masjid di hari Jumat sementara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah wafatkan dia dalam masjid hari Jumat sementara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bayangkan luar biasanya istimewanya dalam masjid, tempat yang paling mulia. Hari Jumat waktu yang paling mulia sementara sujud. Waktu yang paling dekat sekali seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahasianya adalah setelah beliau wafat, anaknya diwawancarai, kenapa bisa begitu mulianya, begitu indahnya kematian Syekh ini, orang tuanya seperti mati dalam keadaan sujud. Ternyata kata anaknya memang dari dulu sudah lama ayahnya itu setiap berdoa kepada Allah selalu meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Iliro nila ko pengala taala mangkadai pun ina nadapi ni kasi ajala kumatu waktu kuna siruntu idi pun tercabut kasih nyawaku sementara sujud kepadamu ya Allah. Setiap berdoa meminta supaya diwafatkan dalam keadaan sujud. Setiap berdoa supaya selalu meminta diwafatkan dalam sujud. Alhamdulillah Allah mengijabah doanya di hari Jumat bapak-bapak sekalian di dalam masjid sementara sujud Allah cabut nyawanya bapak-bapak sekalian. Makanya penting sekali berdoa, minta terus kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Makanya ada doa yang sering dipanjatkan ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. A'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah husnul khatimah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, dan saya berlindung kepadamu ya Allah daripada su'ul khatimah. Aja kasih tercabut nyawaku sementara saya bermaksiat kepadamu ya Allah. Jadi doa sangat penting sekali, karena doa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dengan doa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena doa adalah senjata orang-orang mukmin bapak-bapak sekalian. Saya sering sampaikan biasa ketika ceramah bahwa tidak ada yang degag atau melemah, tidak ada hamba Allah yang lemah di muka bumi ini.
Mereka lemah karena dia tidak pernah menggunakan senjatanya. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu senantiasa kuat Bapak-bapak sekalian karena kita punya Allah dan kita punya senjata. Apa senjata kita? Adalah berdoa. Mintalah sesuatu walaupun semuanya sudah tertutup. Semua pintu-pintu semuanya sudah tertutup. Ingat, pintu Allah senantiasa terbuka kepada kita Bapak-bapak sekalian. Maka senantiasa berdoalah dan jangan pernah berhenti berdoa. Semakin banyak berdoa kepada Allah, semakin membuktikan diri kita kepada Allah bahwa ya Allah, dia itu ngagagau leku, dia gagau kemampuanku kecuali hanya kepadamu ya Allah. Misalnya jadi doa juga termasuk salah satu cara nasaparitata yang sangat luar biasa. Ya ko meki mati na capuri lecing Bapak-bapak sekalian. Inilah sekalian di antara min asbab husnul khatimah, sebab-sebab kalau ingin mati diwafat atau mau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga insyaallah kita semuanya yang hadir di tempat ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah Bapak-bapak sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukabi mazid. اللهم ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم يا إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا الله من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا الله من سخطك والنار. اللهم يا إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. اللهم يا إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. اللهم يا إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. اللهم يا الله توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا يا الله مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا يا الله مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. وصلى الله على محمد النبي أمه والآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.